Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Sonic Agusta. Kali ini gue mau bahas tentang apa yang sebelumnya pernah gue tulis di IG story gue di eko.sonicagusta. Gue sebelumnya pernah bikin polling tentang statement kalau nggak ngutang nggak bakalan punya. Kalau nggak ngutang nggak bakalan punya. Dan statement ini kalau nggak ngutang nggak bakalan bisa punya itu sepertinya tuh udah jadi kebiasaan dan juga mindset yang salah ya. Ini tuh udah jadi pemikiran untuk orang-orang yang ya nggak cerdas secara finansial gitu. Jadi harusnya tanpa berhutang pun kita harusnya bisa punya apa aja yang kita pengenin ya. Jadi jangan terlalu mengecilkan diri kita sendiri gitu. Jangan terlalu menganggap remeh kemampuan kita. Apa yang harusnya kita bisa capai itu dengan tidak berhutang, kok ini harus berhutang segala gitu ya. Intinya sih harusnya gini ya, mestinya tuh kalau misalnya kita memang nggak punya keuangan lebih gitu untuk membeli barang apa yang kita mau, harusnya tuh kita jangan maksa gitu, jangan memaksakan diri, jangan terlalu ngoyo, pengen A kita harus punya, harus beli sekarang juga gitu. Nah itu salah sih. Dan biasanya hal ini bisa lebih diperparah dengan gengsi ya, seperti yang kita tahu gengsi yang tinggi bisa bikin kita tuh ngerasa gak rela gitu kalau kita kalah dari orang lain. Si teman kita bisa punya gadget bagus sedangkan kita enggak. Kita pengen pokoknya gimana pun caranya kita harus bisa punya juga barang yang sama atau mungkin lebih bagus dari dia gitu. Tapi sebenarnya secara finansial kita tuh belum mampu dan kita memaksakan diri dengan cara berhutang untuk bisa memiliki barang tersebut ya. Karena kita juga biasanya selain mementingkan gengsi, kita juga biasanya terlalu sering mendengarkan apa kata orang gitu, terutama yang sifatnya bercandaan tapi menyindir gitu ya. Itu kadang kita sendiri juga pasti kalau udah diceng-cengin gitu, si itu aja punya ini masa lo enggak gitu, akhirnya kita panas sendiri, kebakaran sendiri dan merasa pokoknya kita juga harus bisa punya gitu. Nah itu salah banget sih ya. Dan di sini gue juga pengen kasih tahu juga ke kalian untuk mencegah berhutang ya. Kita juga harus jangan merasa malu lah untuk hidup sederhana, karena yang harus kita ingat, hidup sederhana itu tidak sama dengan miskin ya.
mungkin kita bisa lihat contoh orang di luar sana yang terlihat kaya, bisa punya ini itu segala macem, spending money-nya juga kenceng, uang kok kayaknya blas aja gitu, habis nggak karu-karuan. Ya, walaupun terlihat kaya, terlihat punya apa aja yang menurut kita bagus, oke, dia pasti punya gitu. Nah, orang-orang itu belum tentu hidupnya juga nyaman. Ya, bisa jadi dia juga dikejar-kejar utang juga, karena untuk memenuhi standar gaya hidupnya yang tinggi, kita kan juga nggak tahu ya apakah dia memang mampu untuk membayar itu semua atau enggak gitu ya. Kalau untuk berhemat, kita bisa mulai dari memaintain pengeluaran uang itu. Cara maintainnya gimana? Nah, kita bisa melihat ke orang yang penghasilannya itu jauh di bawah kita gitu. Misalnya gaji kita 5 juta per bulan, kita bisa lihat orang yang pendapatannya hanya 2 juta per bulan. Nah, kita lihat gimana cara dia survive selama 1 bulan itu, apa aja yang dia lakuin, barang-barang apa aja yang dia punya, gaya hidupnya seperti apa, dia ke kantor naik apa, anak-anaknya sekolah di mana, les di mana, barang yang dia pakai apa aja gitu. Ya, kita tirulah, kita copy paste dan kita modifikasi sendiri apa yang benar-benar cocok gitu loh sama kita. Ya, intinya kita tiru positifnya dari dia, karena orang-orang seperti itu biasanya tahu banget cara hidup dengan hemat dan juga cermat ya. Jadi mereka juga tidak terlalu mengeluh baru gajian 1 minggu ternyata uang gaji udah habis gitu, baru gajian 2 hari 3 hari gaji udah tinggal berapa ratus ribu ya, seperti itu. Dan kalau kita ingin memperkaya pengalaman kita untuk bisa mendapatkan income yang lebih besar lagi, nah kita juga harus lihat ke atas. Kali ini kita lihat ke atas. Kalau tadi untuk pengeluaran kita lihat ke bawah, kalau untuk pendapatan kita lihat ke atas. Kita lihat gimana caranya orang-orang yang berpenghasilan sangat jauh di atas kita itu gimana, jangan lihat gaya hidupnya ya, tapi lihat gimana cara dia memulai usaha, gimana cara dia bisa maintain usahanya itu dari nol sampai sekarang, trik-triknya apa aja untuk pengembangan usaha, terus gimana cara dia dalam bekerja, apa segala macam. Kita coba ambil positifnya dari mereka, dari orang-orang yang penghasilannya jauh di bawah kita. Tapi ingat, jangan ambil gaya hidupnya, karena pasti mayoritas orang-orang dengan penghasilan yang sudah terlalu besar cenderung hedon ya. Ya, jadi kita juga harus punya mindset, kalau bisa hemat, kenapa juga kita mesti boros gitu. Kalau bisa hemat,
sebisa mungkin kita harus ya berhemat, kita harus menabung, jangan kita malah hidup boros. Dan kita juga harus pastikan bahwa jangan pernah berhutang. Jangan pernah berhutang dalam bentuk apapun, terutama kartu kredit, KTA, KPR, jangan ya. Nah, kalau misalnya kita bisa ikutin cara yang seperti saya udah jelaskan tadi, untuk pengeluaran kita lihat ke orang yang penghasilannya jauh di bawah kita, untuk pendapatan kita lihat ke orang yang penghasilannya jauh di atas kita. Nah, terus oh iya, ada satu tambahan lagi ya. Kalau misalnya kita pengen punya barang A, nah, triknya gini, kita harus benar-benar tahu kita tuh benar-benar perlu nggak sih barang itu gitu, atau ini cuma kepengenan sesaat aja, atau ini cuma pengen biar teman-teman saya juga yang lain udah pada punya barang itu, masa saya doang sendiri yang belum gitu. Nah, triknya seperti ini. Saat kita pengen beli barang, kita pastiin dulu, kita harus mikirin ini, kita benar-benar pengen, benar-benar butuh nggak sih barang itu kita pikirin dalam waktu paling cepat 1 minggu. Hari pertama kita pikirin, benar nggak sih kita perlu barang ini. Terus hari berikutnya kita pikirin lagi, barang ini berguna nggak ya kalau nantinya kita beli. Terus kita pikirin lagi, worth it nggak sih ini barang dibeli, harganya lumayan mahal ya gitu. Terus kita pikirin plus minusnya sampai akhirnya setelah 1 minggu, kalau kita memang benar-benar ternyata saya memang butuh barang ini gitu ya, bukan cuma kalap sebentar aja gitu ya, silahkan dibeli aja, dengan syarat kita memang punya keleluasaan uang gitu. Kita memang ada uang lebih, memang kita benar-benar bisa beli barang itu, bukan yang karena kita kepengen kita beli-belain sampai ngutang apa segala macem, jangan ya. Kalau misalnya setelah 1 minggu kita pikirin, ternyata kayaknya nggak penting-penting amat juga ya punya barang A, kayaknya lebih baik uangnya yang mau dibeliin barang ini coba kita tabung aja kali, atau kita pakai untuk keperluan yang lain yang memang jauh lebih penting gitu. Dan dengan sendirinya, dengan cara berpikir kita yang agak jelimet ini, pasti kita jadi lebih smart, kita bisa lebih selektif untuk memilih-milih apa aja yang memang kita perluin, apa yang enggak gitu. Dan kalau misalnya kita bisa continue ikutin cara ini secara ya dalam jangka waktu yang panjang ya, misalnya dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, kalau kita bisa tetap jalanin cara seperti ini, dengan sendirinya kita tuh bakalan punya kelebihan uang, punya uang yang kita simpan, ternyata jumlahnya lumayan juga ya gitu. 1 bulan saya bisa saving segini, 1 tahun ternyata udah segini nih, 2 tahun udah segini, kita malah bisa beli barang yang kita memang
butuhkan, tapi kita selama ini nggak pernah berpikir bisa beli secara tunai gitu. Mungkin kita butuh motor. Setelah 2 tahun kita jalanin gaya hidup seperti ini, ternyata saya bisa ngumpulin sampai 20 juta. Ternyata saya bisa loh beli motor cash. Saya pikir saya nggak pernah bisa beli cash, selalu cuma bisa beli secara kredit gitu. Nah, dengan cara tadi kita juga bisa berubah jadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih bijak lagi, dan secara finansial pun kita juga jadi lebih sehat ya. Kita bisa punya dana cadangan ya, in case kalau ada apa-apa kita bisa pakai itu gitu. Jadi kita nggak khawatir mungkin sebelumnya gaji bulanan baru 1 minggu udah habis, terus giliran ada apa-apa yang urgent atau mungkin ada musibah apa, kita nggak punya spare money sama sekali ya. Sementara itu dulu yang saya mau bahas kali ini. Saya cuma mau ngingetin untuk kalian yang masih terlilit dengan hutang, ya cobalah diselesaikan pelan-pelan. Untuk kedepannya next jangan berutang lagi lah ya, karena nggak bakalan sehat juga nantinya buat kita itu ya. Kita harus jadi lebih smart dan selektif dalam memilih apa aja yang memang kita perluin, apa aja yang enggak gitu. Dan buat kalian yang mau komen atau tanya-tanya, bisa silahkan tulis komentar di bawah. Saya pasti baca semuanya, cuma mungkin saya nggak bisa jawab satu persatu, tapi saya pasti baca. See you on next vlog. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.